Shalom, selamat Natal bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Salam damai, Immanuel lah kiranya senantiasa hadir dalam hati kita. Dalam pesta Natal kali ini kita diizinkan Tuhan merayakannya walaupun dalam situasi yang berbeda di tengah-tengah pandemi COVID. Tapi kami percaya sukacita kita tidak akan pernah bisa hilang walaupun banyak tantangan yang ada. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami yang maha baik dan maha pemurah. Terima kasih buat Natal ini. Damai Natal kiranya menyertai kami secara khusus ketika kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi kami di dalam kepribadian kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam pesta Natal pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak, yang menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan yang saya kasihi pada saat ini, tentu kita mempunyai pengalaman berbeda-beda seputar yang namanya Natal. Kalau kami bercerita, sewaktu kami masih kecil, karena kampung kami itu sangat kolot, sangat jauh dari kota, maka pada masa Natal kami akan bersuka cita ketika pendeta bisa datang ke kampung kami merayakan Natal bersama dengan kami. Kenapa bisa seperti itu? Karena kami yakin lewat para hambanya maka Tuhan menyampaikan segala firman-Nya. Jauh lebih besar sukacita kami dibandingkan tanpa kehadiran seorang pendeta. Firman Tuhan yang pada saat ini mau mengingatkan, mau mengajarkan kepada kita bagaimana Allah sebenarnya menyapa kita. Kenapa kita selama ini terkadang terlena? Keterlenaan kita seperti apa? Terkadang kita terlena selama ini di dalam kehidupan. Kita tidak menyadari bahwa di dalam segala gerak kehidupan kita, Tuhan ada di sana, Tuhan berbicara di sana. Sering sekali kita mengharapkan bahwa Tuhan itu secara langsung berbicara kepada kita. Kita tidak menyadari lewat situasi, lewat kondisi, lewat siapapun itu Tuhan berbicara. Kalau kita melihat di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, bagaimana Allah berbicara? Bagaimana Allah berfirman di dalam masa pandemi? Seakan-akan persoalan yang kita hadapi seakan-akan membuat Tuhan tutup mata. Padahal sebenarnya tidak. Justru di dalam persoalan sekalipun, baik itu persoalan yang berat
baik itu persoalan yang ringan, Tuhan ada, Tuhan berbicara, Tuhan bersama dengan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di sini jelas diceritakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang. Bagaimana Tuhan pada zaman dahulu pada perjanjian lama berbicara kepada nenek moyang lewat perantara. Misalkan pada zaman masa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berbicara kepada mereka melalui para perantara, itu melalui Musa dan Harun. Allah mengingatkan Firaun lewat Musa. Allah memberikan janji keselamatan kepada orang Israel juga melalui Musa. Allah memakai para hambanya, para nabi terdahulu untuk menyapa nenek moyang kita. Menjadi pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam hati kita. Kenapa tidak Allah langsung secara langsung berbicara kepada mereka? Tuhan mau katakan, karena Dia adalah Allah yang mulia. Maka ketika Dia berbicara dengan kemuliaannya, tidak ada satu orang pun yang mampu berdiri di hadapannya. Karena apa? Karena manusia berdosa. Firman ini mau mengingatkan kita bagaimana Allah memakai orang-orang tertentu pada zaman dahulu, yaitu berbicara. Apa yang Tuhan bicarakan lewat para pendahulu, yaitu lewat nenek moyang kita, lewat perantara, itu ada dua hal bagian besarnya. Yang pertama itu mengingatkan seseorang ketika berdosa. Ibaratnya Daud ketika dia berdosa mengambil istri Uria, yaitu Batseba. Tuhan memakai Nabi Nathan untuk mengingatkan dia supaya dia bertobat. Namun boleh kita melihat juga bagaimana Allah ketika mempergunakan perantaranya menubuatkan segala sesuatu. Ibaratnya seperti Yesaya yang sudah menubuatkan akan datangnya raja yang kekal, raja damai, yang pasti melalui segala sesuatu Allah berbicara. Melalui penderitaan sekalipun Allah berbicara. Melalui sukacita sekalipun Allah berbicara. Nah, pada zaman sekarang ini, pada masa kita, pada masa Natal yang kita rayakan ini, bagaimana Allah berfirman? Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Kalau zaman perjanjian lama, Allah berbicara kepada nenek moyang kita, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Israel, yaitu melalui perantara. Tetapi di zaman perjanjian baru, Allah tidak lagi memakai para nabi atau para hakim. Tetapi Allah memakai siapa? Allah langsung memakai Yesus Kristus yang berbicara. Tetapi ketika Yesus Kristus datang menjadi firman, menjadi manusia di dunia ini, Dia menyampaikan kabar baik yang begitu luar biasa. Kabar baik apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam kedatangannya ke dunia ini? Yaitu kabar baik tentang penyucian dosa. Jika di dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada bangsa itu, mengingatkan mereka supaya bertobat dan menyampaikan segala nubuat-nubuat. Tetapi ketika Yesus datang menjadi manusia, ketika Dia berbicara kepada kita, Dia tidak lagi menubuatkan segala sesuatu, tetapi menyempurnakan segala nubuatan yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Apa yang sudah dinubuatkan? Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang akan menebus manusia. Dan itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini. Dia menyapa kita. Dia menegur kita.
Dia menyapa kita dengan penuh kasih sayang dan dengan kelembutan. Maka ini menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang begitu sulit, yang begitu luar biasa penderitaan yang kita alami oleh karena banyak tantangan, oleh karena COVID-19. Sekarang Allah berfirman melalui Yesus Kristus. Allah menyapa kita melalui Yesus Kristus. Sapaan Yesus Kristus ini memberikan semangat yang begitu luar biasa kepada kita. Kenapa kita harus semangat ketika Yesus menyapa kita? Seperti yang kami katakan tadi di dalam pendahuluan khotbah. Ketika kami masih kecil, ketika pendeta datang, kami begitu semangat karena pendeta datang menyapa. Ini Allah sendiri yang ada di dalam Yesus Kristus datang ke tengah-tengah kita, datang menyapa kita, datang berfirman kepada kita, datang menunjukkan kesempurnaan kasih kepada kita. Maka sudah seharusnya kita bersuka cita. Sudah seharusnya kita menyanyikan hosana. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, seperti yang dinyanyikan para gembala di padang rumput ketika Kristus lahir di dunia ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, tema yang sampai kepada kita dalam Natal kita kali ini mengatakan Allah berfirman dengan perantara anaknya. Allah berfirman dengan dirinya sendiri. Allah berfirman dengan Yesus itu sendiri. Apa yang difirmankan Tuhan kepada kita lewat anaknya pada saat masa Natal ini? Yang pertama sekali, Allah berfirman kepada kita, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam ayat yang ketiga yang mau Tuhan firmankan di dalam Yesus Kristus, dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan. Kalau cahaya kemuliaan berarti cahaya yang begitu sempurna. Kemuliaan untuk siapa? Kemuliaan Allah dan sukacita bagi kita. Maka ini mengajak kita untuk bersukacita di dalam Natal ini. Natal yang kita rayakan pada saat ini, Natal yang berbeda, sukacita yang berbeda. Kalau selama ini kita merayakan Natal sebelum pandemi itu, kami melihat begitu luar biasa, begitu semarak. Menyanyikan lagu pujian di mana-mana, menyanyikan kor yang begitu merdu, berliturgi, berdrama dan lain sebagainya. Tetapi pada masa pandemik ini semuanya serba dibatasi. Tetapi mungkin semuanya dibatasi, tapi kasih Allah tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah terbatas nyata ke dalam kehidupan kita. Firman ini mengajarkan kepada kita, kasih Allah sekalipun di masa kesulitan benar-benar sempurna di dalam Yesus Kristus. Ini yang harus menjadi sukacita tersendiri bagi kita. Bapak Ibu, jangan pernah kita berpikir di dalam kehidupan bahwa kasih Kristus itu berbeda sebelum pandemi dan sesudah pandemi dan pada masa pandemi. Kami mau katakan kasih Tuhan itu tidak akan pernah berbeda bagi kehidupan kita. Yang berbeda itu bukan kasih Tuhan, tetapi yang berbeda itu kita dalam merespon kasih Tuhan itu. Pasti berbeda. Maka ini mau mengajarkan kepada kita, kalau kasih Kristus itu tidak berbeda di dalam kehidupan kita, maka kita juga jangan berbeda untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus menyapa kita, apa muatan daripada sapaannya? Apa muatan yang harus kita semarakkan di dalam Natal kali ini? Dalam ayat yang ketiga juga jelas dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Muatannya adalah, yaitu ketika ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ternyata ini memberikan pemahaman, pengertian, dan peneguhan iman bagi kita. Ternyata Yesus menyapa kita, mengingatkan kita bahwa
dosa itu sudah selesai disucikan. Dosaku, dosa Bapak Ibu semuanya sudah selesai disucikan di dalam Yesus Kristus. Maka ketika dosa kita sudah disucikan di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita? Yesus dikatakan setelah dia selesai menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ia duduk di sana menunggu kita, menantikan kita untuk bersama dengan dia. Apakah kita mau hidup bersama dengan Yesus? Atau kita justru hidup bersama dengan dunia? Ini yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana Natal ini memberikan semangat yang baru bagi kita. Dalam ayat yang keempat dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jauh lebih tinggi. Yang sekarang ini Bapak Ibu, yang lebih tinggi sekarang bukan Yesus. Yang lebih tinggi sekarang harga diri. Harga diri orang sangat tinggi katanya sekarang. Walaupun realitanya tidak demikian. Kita lihat sekarang ini pada masa pandemi banyak para koruptor tertangkap. Orang-orang yang dipercayakan ditangkap. Yang katanya harga diri jauh lebih tinggi. Ternyata sekarang uang yang jauh lebih tinggi. Tetapi firman Tuhan ini dalam masa Natal ini kita mau diingatkan bahwa nama Yesus jauh yang lebih tinggi. Nama Yesus jauh yang lebih mulia. Nama dia jauh lebih indah dari segala sesuatu. Keindahan nama Yesus bukan karena namanya. Bukan karena namanya Yesus, tidak. Tetapi keindahan nama Yesus karena di dalam nama itu ada keselamatan. Di dalam nama itu ada sukacita. Di dalam nama itu ada kebenaran dan keadilan. Itulah keindahan nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal bagi kita. Maka Tuhan mempertinggikan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan mempertinggikan kita di dalam Yesus Kristus, maka kita harus menjadikan identitas diri kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat apa arti sebuah nama pada saat ini, banyak orang namanya benar, tapi kehidupannya tidak benar. Banyak orang namanya Hasitongan, ale permuluna dan sitong. Ada juga orang yang bernama Panuturi, ale hulauna dan manuturi dokran asik. Gudam dope akka goar, dan ima gabe goar sitiruan. Dan sesuai guarna dok pangalahona. Guarna si David ale jugul. Guarna ima si Maria ale dan Toman. Guarna si Elizabeth ale dan labok rohana. Tetapi nama Yesus dikatakan jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Memang itu. Sekalipun para malaikat yang menyampaikan tentang kedatangan Kristus, yaitu malaikat Gabriel kepada Maria. Tetapi bukan berarti si penyampai ini yang lebih besar. Justru yang disampaikan ini yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Dan nama itu begitu indah. Sekali lagi, keindahan nama Yesus yaitu ketika di dalam nama itu ada keselamatan, ketika di dalam nama itu ada sukacita, ketika di dalam nama itu ada keadilan dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita imani, yang mau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak Ibu, melalui firman ini, melalui pesta Natal pada saat ini, dikatakan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Allah berfirman kepada kita di dalam Yesus Kristus. Allah berfirman kepada kita di dalam segala penderitaan. Engkau boleh menangis di dalam kehidupanmu. Engkau boleh menderita di dalam kehidupanmu. Engkau boleh banyak pergumulan pada saat pesta Natal ini. Tetapi lewat Natal ini, Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagimu.
Tuhan memberikan sukacita bagimu. Yang jelas, buka hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Dia akan menopang, menguatkanmu di dalam segala kelemahanmu, menghiburmu di dalam tangisanmu, bahkan memberikan sukacita bagimu di dalam setiap kemelut dan tantangan persoalan dalam hidupmu. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan. Dia menyapa kita di dalam penderitaan. Dia menyapa kita di dalam persoalan. Dia menyapa kita di dalam sukacita. Dia menyapa kita lewat orang-orang sekitar kita. Mungkin istrimu marah kepadamu oleh karena kesalahanmu. Tapi lihatlah bahwa Dia Tuhan pakai untuk mengingatkanmu. Ketika ada orang menegurmu karena engkau berdosa dan bersalah, jangan ilfil dengan semuanya itu. Tuhan memakainya untuk mengingatkanmu. Tuhan memakainya untuk meluruskan jalanmu. Ketika engkau melakukan kecurangan, ada hukum yang berlaku kepadamu. Jangan anggap bahwa hukum itu sebagai penderitaan, tetapi hukum itu sebagai nasihat bagimu, supaya engkau tidak melakukan yang tidak benar lagi, tapi supaya engkau melakukan yang benar ke depannya. Tuhan menyapamu, Tuhan menegurmu, Tuhan berfirman di dalam Yesus Kristus. Maka terimalah Dia. Damai Natal memberikan sukacita bagi kita. Damai Natal menegur kita. Damai Natal mengingatkan kita bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Maka mari bersukacita dalam kehidupanmu. Amin. Selamat Natal bagi kita semua, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Benar ya Tuhan bahwa Engkau telah berfirman kepada kami. Lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami bertekun dan ajar kami senantiasa percaya kepada. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya kami menyadari bahwa Engkau menyapa kami lewat segala yang ada di sekitar kami. Engkau menyapa kami lewat segala persoalan, lewat sukacita juga. Terima kasih. Ajar kami menerima segala sapaan. Dalam nama Yesus Kristus, damai-Mu bersama dengan kami. Amin. Tuhan ma nama masuk-masuk kita. Sadukna.